yang bisa memprediksi siapa dan ahli strategi siapapun manapun gak bakal bisa memberikan masukan dan memberikan statement bahwa bambu runcing menang melawan meriam. Benar Bu? Nggak ada yang bisa strategi perang manapun, tetapi dengan kekuatan apa? Kekuatan iman dan takwa. Dengan campur tangannya Allah, negeri kita bisa merdeka. Maka kita bangga para pendiri-pendiri negeri kita. Di pembukaan daripada Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945, di situ tertulis dengan berkat rahmatnya Allah Indonesia bisa merdeka. Maka beruntung kita sekarang, saatnya kita mengisi kemerdekaan. Maka melalui momentum daripada 17 Agustus di hari kemerdekaan ini, Rasulullah SAW bilang, qiwamud dunya bi arba'ati asya. Dunia bisa kuat, negeri kita bisa maju, Indonesia bisa maju, Pagedangan bisa kuat ditopang melalui 4 golongan manusia. Siapa itu? Kata Rasul, yang pertama bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para alim ulama. Beruntung para guru-guru kita banyak hadir malam ini. Para ulama kita hadir. Ini berarti Bapak Camat dan seluruh stafnya menghargai daripada para alim ulama dan guru-guru kita. Pengen maju, jangan pernah lepas tinggalkan guru kita. Pengen maju kampung kita, ayo deketin ulama, duduk bareng sama ulama. Kenapa? Karena ulama yang memberikan fatwa. Kita dekat dengan ulama. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduklah kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihat-nasihatnya. Tempat kita curhat dan tukar pikiran, tempat kita bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham itu? Tentunya para guru-guru kita, para kiai dan ulama kita, para ustazah kita. Ini menandakan Pagedangan insya Allah cinta dengan ulama. Ibu, ibu, artinya dengan ilmunya para alim ulama, kampung kita, negeri kita bisa maju. Dengan apa? Caranya menghargai, menghormati, bahkan menjaga ulama kita dan duduk di majelis taklim, ngaji, kok, ngaji, teh, ngaji. Ini malam ini dari kegiatan rangkaian 17-an luar biasa. Capeknya kayak apa ini? Mbak Camat, semuanya Bapak Lurah, Kepala Desa, dari mulai tanggal 8 kemarin jalan sehat, ya nggak? Door prize-nya lumayan. Tadi upacara naikkan bendera, sore tadi nurunin bendera, malam ini syukuran lagi. Capek, lelah, ini nggak seberapa yang kita rasakan. Bagaimana saudara-saudara kita, ulama kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita berjuang berebut kemerdekaan. Luar biasa. Perang, kok perang. Maka malam ini kita syukuran diundang oleh Bapak Camat, kumpul bareng dengan tokoh-tokoh masyarakat dan ulama kita. Ini menandakan kekuatan Pagedangan, duduk bareng dengan ulama, bikin pengajian, bikin tabligh akbar. Amin. Enggaknya ngaji kumpul begini nggak ada ruginya ibu. Jangan pakai ngomong ya Allah tat, repot banget mau ngaji ini. Dia ngomongin repot, siapa juga repot ibu, bener. Dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu lagi repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Kumpul di pengajian nggak ada ruginya, duduk bareng kita begini, dosa dirontogin. Dosa kita diusap, dihapus, digebok ibu. Ayo kita raba dosa kita, dada kita. Pasti banyakkan dosa mengibadah. Benar bu? Ini ngaji begini dosa kita dirontogin yang kecil-kecil. Kumpul bareng sama guru. Dosa banyak, apalagi ini yang tukang ngomong nih saya. Sama dosanya banyak. Emang tukang ngomong salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang, biarin sih diomongin gak apa-apa. Wajar gue diomongin, emang gue tukang ngomong. Dosa kita banyak, mau orang tua ada, mau saudara, teman, tetangga, apalagi mau laki kok, masa abrek-abrek nih teh, jangan lagu-lagu budek. Dosa sama suami, kadang-kadang mau berangkat ngaji laki diperintah, gue ngaji dulu ya. Cuman jemuran angkatin bang, ya Allah.
Lagi suruh angkatin jemuran. Bu, dosa nggak terasa kadang-kadang. Ya Allah bang, gue kesel banget sama lu, gajian 100.000 nyukupin kemana? Belanja di dapur belum, bocah jajan. Emang dasar lagi goblok lu bang, orang makan di pabrik nyolong-nyolong apaan deh? Ya Allah, ada yang model begitu. Bukan di sini, bukan di sana. Gua di sono ada, kali jauhnya 5 meter dari sini. Ya kan itu. Masya Allah, dosa kita banyak dirontokin, pahalanya gede, kita kumpul begini. Allah karim. Datang aja udah ke pengajian sama guru, duduk bareng, mau bisa kayak kagak kayak datang aja udah teh, nggak ngapa-ngapa udah datang mang, datang. Ikutin ustazah kita, guru kita bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Nggak usah baca kitab, Pak Ustaz, dia bawa aja udah, ngikutin dulu. Guru ke bed, kita ke bed. Guru tutup, lah kita tutup. Temen nyolek halaman berapa cing, boleh ke bed doang, ini datang aja, nggak ngapa-ngapa. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000 teh. Sholat tarawih aja niatnya 25. Malam ini imamnya dia nih lama. Tidak kita tarawih. Ya Allah, pahalanya luar biasa. Duduk kita di pengajian, pahalanya dicatat sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Nggak pakai modal. Nengokin orang sakit minimal jeruk 2 kilo ibu awal. Datang luang ke rumah sakit nengokin temen lagi diimpus, pakai ditanya apa yang lu rasain Ji? Yang sakit nyaut nggak ada yang merasa-rasa. Emang apa lu kemarin gak bawa apa-apa? Coba lu bawa jeruk kali berasa-rasa, ada asamnya, ada manisnya, emang PA juga kadang-kadang itu. Ya Allah kok, nggak ada ruginya. Kenapa dengan kita ngaji kita tahu ilmu ibadah jadi benar? Kenapa? Kalau ibadah ada ilmunya jadi mudah. Apapun semuanya dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Saya ngomong begini di panggung, yang di ujung sana dekat gerbang kedengeran saya ngomong. Kenapa saya ngomong kedengeran? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau nggak ada spek lecet gorokan. Bener. Saya ngecek sound dulu, cek sound bapak ibu yang di pojok sana kedengeran nggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ya orang dia nyaut. Tadi nanya, PA itu ya. nanya lu tanya nggak dari dulu? Bapak ibu dari sana beneran enggak? Jawabnya? Enggak. Berarti? Kedengeran. PA itu berarti. Iya ya. Iya. Bapak-bapak yang di sana kedengeran apa kagak? Enggak. Iya, dan dia nggak denger. Iya. Oh, Masya Allah. Ini ilmu, coba. Iya guru. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Termasuk ibadah, ada ilmunya gampang. Tahun 50-60, engkau saya cerita tuh kakek saya, nenek saya kalau berangkat pergi haji kan tahun itu, zaman itu 6 bulan ibu. Pergi haji ke Mekah 6 bulan. Naik kapal laut doang 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi pesawat Jakarta Jeddah 9 jam sampai, alhamdulillah. Ilmu bikin mudah. Makanya enak, ada ilmunya. Orang sekarang sama ngaji rada ogah, pikirannya pikiran modern. Ngapain ngaji sama kiai mau saja, udah gak zaman kumpul majelis taklim pakai kitab. Wah, karena mau di zaman Google, ketika ada di internet tuh apa aja nemu. Makanya orang kadang-kadang ngajinya mau Google doang. Gini nanya mau Ustaz, akalnya bisa jadi satu sama dia, diakur-akurin antara akal dengan agama. Yang masuk akal itu diikutin, yang nggak masuk akal nggak diikutin. Maka banyak orang yang pada kepo, bikin pertanyaan salah. Pak Ustaz saya lagi sholat, terus kentut, itu kira-kira batal nggak Pak Ustaz ya? Saya kadang-kadang misalnya batal Paul, saya kata gitu aja, lu nanya yang benar aja, nanya pengetes gua lu. Bukan begitu Pak Ustaz, kalau udah sholat saya udah batal, saya mau sholat lagi, kira-kira harus wudhu lagi apa enggak? Lalu wudhu dong, udah batal. Terus lagi wudhu saya basuh muka enggak Pak Ustaz? Udah basuh. Nanyanya banyak, itu dia Pak Ustaz, gak masuk akal dong. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ini kadang-kadang ada yang nanya begitu tuh, anak banget kita kok. Saya nggak jawab, saya nggak kesel dah. Saya tanya sama dia, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat tuh jawab. Muka saya Pak Ustaz malu kan, makanya muka lu yang dicebokin semua. Orang sekarang begitu banyak kan.
Agama dikaitin sama akal-akalnya. Pak Ustaz, saya ngirim Fatihah buat yang mati, itu Fatihah saya sampai nggak Pak Ustaz? Ada yang nanya begitu, saya nggak jawab. Saya balik tanya sama dia, lu kirim Fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustaz saya kirim. Nah, terus Fatihahnya lu kirim balik pulang apa enggak? Ya enggak lah Pak Ustaz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau udah balik pulang berarti nyampe. Kalau nggak percaya mati aja dulu. Ntar lu bacain Fatihah lo di atas kuburan, kalau nggak nyampe lu miss call, saya begitu. Enak bahasa kadang-kadang kok. Iya kan dia hormat udah miskol. Iya lah, kan kadang-kadang akal-akalan doang cablak. Makanya kita ngaji sama guru nanya. Hukum Islam tuh gampang, jangan digampang-gampangin. Bener Bu? Gampang. Dalam ilmu fikih kita ngaji nih Bu. Air kencing najis nggak? Air sperma najis nggak? Enggak. Air kencing najis, air sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap kita keluar sperma diwajibkan mandi hadas besar, padahal air sperma tidak najis? Kenapa setiap kita habis kencing tidak diwajibkan mandi hadas besar, padahal air kencing najis? Bener Bu? Terima pakai iman, akal main. Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Nih akal main. Jawabnya pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja Ibu, kita habis kencing, setiap habis kencing diwajibkan mandi hadas besar. Sehari semalam kita kencing 10 kali kencing. Berarti kan 10 kali mandi. Kira-kira ampok, pilek, meriang atau itu? Hukum kita gampang, jangan digampang-gampangin. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Kalau nganten baru wajar, nggak. Kalau udah 50 ngatas, lah itu spanningnya rada lama. Spanning, lu ngerti nggak spanning? Nih makanya kalau udah 50 nih 50 tahun 50 tahun atas, tuh disuruhnya diginiin nih, dalam kitab diajarin. Kalau laki kita kok udah 50-an nih, tuh digini-giniin, digoyang-goyangin dulu dia, kayak hordeng gitu tuh, kayak suka digoyang. Iya, terus spanningnya lama, cablak, lama dia. Oh, dimong-mong dulu. Iya, kayak TV tabung kan lama spanningnya. Berarti kalau 50 tahun belum pakai setbox. Iya, betul, belum pakai setbox. Tahu aja. Tahu kan? Iya, setbox dapat gratis aja lu. Masya Allah, nih diajarin kita ngaji biar tahu Ibu, bener. Ngaji kita nggak ada ruginya. Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berpolitik diatur dalam Islam. Agama yang paling komplit, dari hal yang kecil sampai yang besar ada semua lengkap. Bicara yang lain kita ketinggian kali, di rumah aja kok, periksa dah di rumah. Di rumah kita ajaran Islam dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri ada semua Islam ajarannya. Masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin, doanya ada, bener kan? Adab akhlak diajarin, bertamu diajarin, memberi salam dulu, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ada doanya, adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, tuh ada adabnya. Mau makan, selesai makan, ada doanya, adab akhlak makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen, adabnya pakai apa? Adabnya Pak Ustadz? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede nih kalau lagi makan bareng. Adab pakai. Tuh, yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Ada kadang-kadang lagi makan bareng temen kita liatin mukanya begini, orang kesinggung bang. Nanti ngomong, kayaknya gua lapar banget, diliatin aja tuh. Jangan kita liatin. Yang ketiga adabnya, kalau emang jatah kita bagian di situ, rawatin, maju mundur situ aja udah tuh. Jangan teman kita jatahnya kita korek-korek, longsor. Ada adab akhlaknya. Bangun tidur, mau tidur, ada doanya. Tidur sama suami, ada doanya. Tidur sama istri, ada doanya. Cuman jarang keburu kebaca, ada semuanya.
diatur dalam Islam. Lagi duduk bareng kumpul sama teman kita ngeriung, lagi seru-serunya ngobrol nih, lagi seru-serunya ngobrol, dengar suara kentut. Islam ngajarin yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Hampir segitunya bang. Makanya kalau lagi kumpul bareng dengar suara kentut, diem aja, jangan pakai ribut, rasain. Kadang kan usil mulut, siapa yang kentut lu ya? Enak aja lu lagi ngomongnya. Udah silent aja. Sampai kentut ada adab akhlaknya diajarin. Sampai jenis bentuk jenisnya aja ada. Di fikih 4 jenis kentut. Nanti makanya bilang. Emang ada jenis itu? Ada 4 jenis. 4 jenis kentut di fikih. Ada. Yang Waduh. pertama jenisnya suaranya gede, baunya kurang. Jadi suaranya gede, Baunya kurang. menang suara kok buret. Baunya kurang. Yang kedua Guru, suaranya nggak ada, suaranya nggak ada. baunya luar biasa. Oh, suaranya nggak ada, tapi baunya. Gua tahu-tahu udah meledak aja. Ada yang model begitu. Yang ketiga jenisnya keluarnya terpaksa. Duh, kok keluar? Masa ada orang kentut jenis keluar terpaksa? Ada. Tahu-tahu udah tahan, Ya. keluarnya tiup. Oh, malu-malu. Kayak kacamata tadi, gitu ya. Waduh, seorang mau kayak pecahan, kan mau jalan ketika ditahan. Yang malu ada tabrak. Itu ada semua di Masya TV. Allah. Yang keempat, yang ekstrim. Masa kentut pakai ekstrim? Ada suaranya gede, Hah? baunya luar biasa. Suaranya gede, baunya luar biasa. Tuh, kenapa bisa bau? Karena abis kentut ada yang nyusul. Nah, Oh, itu kalau orang pakai dagingnya cepirit-cipit. iya. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah, makanya kita disuruh ngaji, tahu ilmunya. Duduk sama orang mah nggak ada ruginya Pak Ustadz. Bu, semuanya duduk bareng sama guru kita. Bapak-bapak nih yang rada-rada malas nih sama pengajian. Ayo, ibu-ibu mah itu jangan diragukan, ada pengajiannya Senin, ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dia pengajian bulanan PKK, dia kan gabungan BKMT. Wah, seragamnya merah, kuning, hijau, biru, muda, hijau, abu-abu. Yang 2 kali bayar, 3 kali bayar. Wah, rajin dia mah. Jam 1 tengah hari wong-wong udah nyampe, mama kalau ngaji, speaker dia hidupin mic, dia colok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, teteh, jangan lupa hari ini pengajian ya, Rodia, Ramlah, Saroh, ngaji kumpul, dipanggil berarti. Sambil nungguin temen datang dia selawatan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mama, iya. Adinul lana wal hakulana. Assalamualaikum, salam lu nyampe gitu samanya. Wal adul lana wal kullu lana. Adinul Assalamualaikum. Kok haji biar ambal kok saja buat duduk situ. Wal adul lana. Dilanjut terus. Iya tuh emak-emak selawatan luar biasa. Itu selawat Adi Nunana itu kalau di Mesir bukan begitu nadanya. Itu kan buat yel-yel tentara mau perang tuh. Ya, semangat perangnya. Udah pindah ke Indonesia lain. lain. Adi Nunana wal akulana. Nenek dibawa kipas angin leker-leker. Dia bakal kenal bukan ngantuk. Ya semangat dong lah. Lo kalau orang Arab aja tuh mujablak kalau lagi pada bikin umrah habis mikot nih mau umrah ngambil mikot gua baca talbiyahnya gua luar biasa labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik semangat. Nah pindah ke Indonesia lain versinya. Mana itu? Ada. Apa gimana itu? Labbaik Allahumma labbaik labbaik maafin gue tidak ini Itu di Indonesia. doain gue dulu ya Di Indonesia itu.
Masya Allah, insya Allah kok nggak ada ruginya kita ngaji. Duduk di majelis taklim, makanya ilmunya para alim ulama. Pak Camat hari ini ngumpulin guru-guru kita, ada ketua MUI, ada ketua DMI, semuanya guru-guru kita luar biasa. Ada Bapak KUA, semuanya kumpul. Kenapa? Karena pengen kebersamaan itu ada. Dipercaya bahwa guru-guru kita, ulama-ulama kita itu, kampung kita bisa adem, bisa nikmat, bisa enak. Kenapa? Lantaran ilmunya para alim ulama. Kita pengen maju pun begitu. Kampung kita, negeri kita juga sama. Makanya ada MUI, Majelis Ulama Indonesia, kumpulan para ulama di situ yang masing-masing bidangnya, bidang fatwa, bidang organisasi, semuanya diatur. Insya Allah aman. Alhamdulillah. Ngaji udah, mau ngapain lagi udah tua, udah nenek kalau mau ngaji, ngaji nek malu mantu ntar apa, nungguin tua-tuaan, ya ngaji nungguin tua-tuaan. Nenek tuh aja ada begitu, nenek ngaji oh malu ntar loh, lagi ngemen. Nenek ngemen aja mbak, Mungkin alasan kok. Kenapa? Karena kita ngaji, kumpul pengajian, gak ada batas waktunya. Dari mulai kita di Bedong sampai di Bedong lagi kok. Kalau di Bedong lagi, habis sudah. Siapa yang Bedong? Amil. Penghujung ngalor juga habis sudah. Kumpul kita di pengajian, kapan sih? Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Kalau kita luangkan waktu, berarti kita niat benar. Siapa orang yang niat dari rumah langsung menuju ke majelis taklim, jalannya saja sudah dinilai ibadah, bahkan jalannya dimudahkan menuju ke dalam surga. Ini kita ngaji begini, Masya Allah, mandang wajah guru kita juga ibadah. Mandang wajah guru, an-nadhar ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah.